Di video kali ini gue bakal ngasih tahu 5 kebiasaan yang harus kita hindari. Karena apa, Bang? Karena itu membuat kita buncit kita nggak hilang-hilang. Itulah kenapa orang-orang itu semuanya pada buncit. Ini 5 kebiasaan ini kita harus tinggalin. Apa aja kebiasaannya? Langsung aja kita bahas. Jadi semenjak 4 tahun lalu gue sering coaching teman-teman gue ya. Sampai sekarang itu masalahnya sama. Masalahnya di mana? Masalahnya mereka tuh stuck berat badannya. Mungkin turun sebulan 5 kilo, tapi bulan selanjutnya kenapa stuck? Ini biasanya kebiasaan yang harus kita tinggalin. Supaya tuh diet kita berhasil. Supaya progres penurunan kadar lemak kita itu berhasil. Kayak klien kita yang ini ya. Jadi dia itu selama 5 minggu yang awalnya skinny fat, itu sekarang dia akhirnya kelihatan tuh six pack abs-nya. Karena apa? Menghindari 5 ini. 5 hal-hal jahanam ini. Jadi apa aja? Yang pertama, kita nggak memprioritaskan protein di makanan kita. Itu yang paling pertama. Protein hewani terutama. Jadi kalau misalnya kita mau kalori defisit, kita mau mengurangi makanan, mengatur pola makanan bahkan ya, kita makanan itu kita atur tuh. Tapi kekurangannya di mana? Kita karbohidratnya 50%. Terus kita sayurnya 30%. Sisanya berapa? 20%-nya protein. Ya itu gimana kita mau ngebakar lemak? Pertama, gimana kita nggak bisa bakar lemak? Karena nanti kalau kita kekurangan protein ya, kemampuan tubuh kita ngebakar lemak itu berkurang juga. Karena kalau misalnya kita semakin banyak makan proteinnya, itu kita semakin cepat kenyangnya. Yang kedua, untuk memproses protein itu kita butuh energi. Sehingga kalorinya itu kita bakalan spending lebih banyak lagi di hari itu. Oke? Jadi kebiasaan itu biasa gue lihat tuh, coba gue lihat dulu makanan lu. Kirimin foto makanan lu. Yang dikirim apa? Nasi warteg. Lah, itu pantesan kita nggak turun-turun. Yang harusnya dikirim apa? Kalau gue ya di carnivore diet gue saraninnya apa? Paha ayam sama kulit, ya kan? Dagingnya banyakin. Sama apa? Sama air putih. Jangan lu es teh manis, ya. Kalau misalnya kita mau yang manis, kita boleh pakai pemanis buatan. Oke, tapi jangan pakai gula-gula, itu kalori juga. Dan itu tinggi kalorinya. Ya, walaupun kita nggak sadari. Jadi kita harus memprioritaskan protein di makanan kita. Seberapa banyak, Bang? Jadi kalau misalnya di carnivore diet, itu kita 95% sampai 100% di piring kita itu protein hewani dan lemak hewaninya untuk energi. Dan untuk hormon testosteron, hormon laki-laki ya. Kalau buat cewek biar teratur mensnya. Kalau misalnya kita makan lemak hewani. Oke, jadi kita bisa tahu kapan keluar di dalam. Enggak. Jadi kita perlu itu semua. Protein hewani dan lemak hewani. Oke, tapi tetap protein hewani itu lebih banyak ya. Rasionya tuh 2:1 di piring kita. Nah, kebiasaan yang selanjutnya nih ya. Biasanya karena kita kekurangan protein, akhirnya kita apa? Bang, gue lapar bang, cemilan apa yang enak? Nah, biasa minta cemilan nih. Ya karena apa? Karena tadi kekurangan protein ya. Protein hewaninya kurang. Kita nggak makan itu nggak sampai kenyang. Oke, dari 1 sampai 10, 10 tuh kenyang banget, enak ya. Kita nggak sampai ke 9 nih. Kita sampai kenyang, ya kan kenyangnya enak. Akhirnya apa? Kita pengen cemilan. Yang kedua adalah apa? Kita nyemil-nyemil. Apalagi nyemil sembarangan. Atau misalnya kita nyemil-nyemil daging, itu nggak masalah. Itu justru kita bakalan apa? Bakalan semakin kenyang dan kita tidak akan lapar lagi. Nggak pengen nyemil-nyemil sampai ke makanan selanjutnya. Tapi kalau misalnya kita cemil-cemilan apa? Pisang, ya kan? Apel. Ya, di meja makan ada apa? Molen ya, pisang molen tuh. Terus cemilin juga. Pokoknya makanan-makanan yang cuman menyumbang kalori doang. Yang nggak ada proteinnya. Yang cuman menyumbang energi yang akhirnya disimpan jadi apa? Disimpan jadi lemak. Apalagi kalau kita nggak pernah gerak, itu bakalan disimpan jadi lemak. Oke, jadi kebiasaan yang kedua yang kita harus hindari adalah cemilan-cemilan. Akibat dari kita pada saat makan besar gitu ya, makan siang contohnya, itu kita nggak makan sampai kenyang. Nah, kebiasaan selanjutnya nih, kita kan udah tadi tuh, proteinnya udah cukup. Ya kan? Udah cukup nih. Cemilan, kita udah nggak nyemil-nyemil lagi. Karena kita udah ternutrisi tubuhnya. Nah, yang ketiga, biasanya nih, ini klien gue sering banget ya. Bahkan ngajakin gue. Yang ketiga apa? Kita terlalu banyak atau terlalu sering minum alkoholnya. Atau masih minum alkohol. Biasa tuh malam-malam itu kan, nelfon gue tuh, Put, ayo Put, ketemu Put, ada cewek cakep, ya kan? Diajaklah gue kemana? Ke klub A, B, C, D, E, gitu kan? Akhirnya apa? Akhirnya gue ikut. Gue udah bilang sama dia, Bang, kok jangan minum. Kita minumnya air aja. Pas nyampe di sana, karena ditawarin sama cewek cakep, ya diteguk sama dia, ya kan? Diteguk. Akhirnya apa? Akhirnya masuk rumah sakit ya. Jadi karena dia kebanyakan minumnya ya, dia egonya tuh terlalu tinggi ya kan? Jadi dia kebanyakan minum. Nah, setelah itu setelah dari rumah sakit, ya pulih ya, maksudnya sehari doang gitu ya. Tapi apa akhirnya? Akhirnya hasil seminggu kita diet itu ya, itu sia-sia. Karena alkohol itu ketika masuk ke tubuh kita, itu tidak disimpan di mana? Di sel otot kagak. Itu langsung diproses di liver, dan biasanya kalau kelebihan ya, itu bakalan disimpan di sel mana? Di sel lemak di perut langsung. Oke, makanya buncit tuh kalau misalnya kita punya perut buncit, itu alkohol harus di stop supaya lemak di perut itu turunnya itu bersamaan juga dengan berat-berat yang lain. Berat lemak di tangan, berat lemak di dada. Jadi itu bersamaan turunnya dengan berat lemak di perut. Oke, makanya kita harus stop alkohol. Tapi kalau misalnya kita selama 5 tahun kita terus-terusan minum alkohol sebanyak 30 gram per hari ya. Di sini kita bisa lihat data di sini, jurnal sini. Bahwa apa? Dibilang di studi ini itu bakalan bikin liver kita rusak.
ya kayak gini, rusak itu bentukannya kayak gini liver kita. Kita nggak mau itu juga. Dan ketika liver kita udah kayak gini, otomatis biasanya kecenderungannya perutnya udah pasti buncit. Oke, itu sekedar info aja buat teman-teman. Ya, jadi kita stop dulu alkoholnya, ya. Kita nggak minum alkohol bukan berarti kita nggak gaul. Ya tenang aja ya, nggak usah peduli omongan orang. Yang penting kita hidupnya jadi lebih baik. Yang keempat nih ya, kebiasaan kita nih yang harus kita hindari. Ya, gue juga dulu selalu ngelakuin ini. Ya, yaitu apa? Kalau kita pergi ke gym, kalau kita udah habis latihan sejam gitu ya, udah latihan sampai capek, kita selalu boleh apa? Makan apapun. Terus porsinya juga sebanyak apapun. Kita habis gym nih, terus kita ada kondangan nih, ya malamnya. Kita berangkat kondangan, kita habisin tuh, ya, kita embat semua satu tumpeng tuh, tumpeng hajatan. Itu jangan pakai gitu. Karena nanti kita itu kalorinya akan lebih banyak dibandingkan dengan yang kita bakar. Karena buat teman-teman yang nggak tahu ya, kalau kita di gym itu, kita cuma membakar berapa? 90 kalori selama 30 menit. Mau latihan kayak apa juga maksimal mentok-mentok 90 kalori. Karena di gym itu kita melatih otot kita nggak membakar lemak. Nah, kalau misalnya dibandingin sama kardio, itu kita dengan 30 menit kita bisa membakar sampai ke 400 kalori. Jadi itu yang keempat, kebiasaan yang keempat adalah ketika kita latihan beban, kita jangan sampai berpikir bahwa latihan beban tuh bakarnya banyak banget, ya kan, kalorinya, sehingga kita boleh makan apapun. Kita harus tetap stick ya, sesuai dengan diet kita. Nah, yang terakhir nih, kebiasaan terakhir, kita setelah nge-gym, apa? Yaudah, gue benci kardio. Kardio cuma buat orang apa? Orang-orang yang kurus atau buat orang-orang yang newbie masih pemula. Ya nggak gitu Pak, gue pun masih kardio. Yang kelima, kebiasaan kita yang kita harus hindari apa? Kita benci sama kardio. Ya, banyak banget klien gue juga ya. Bang, gue ngedemen kardio segala macam. Gue paksa kardio. Akhirnya apa? Akhirnya beratnya turun drastis cepet. Kalau misalnya teman-teman mau ngukur seberapa cepat progres penurunan kadar lemak ya. Kalau kita di sini misalnya mau bulking gitu ya, mau bentuk otot. Kalau misalnya kita lingkar perutnya nambah, itu bukan bulking, itu kita mengendut. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih takut sama kardio, jangan takut. Itu nggak bakal kita pakai otot sebagai sumber energi, nggak bakal. Karena kita kardionya contohnya kayak jalan kaki. Itu kita menggunakan energinya dari lemak. Karena kita berada di fat burning zone, ya, zona pembakaran lemak. Karena detak jantung kita 70% dari maksimal detak jantung kita. Jadi kita nggak bakal pakai protein. Kalau misalnya teman-teman lihat fakta di sini ya, studi dari Stanford University ya, Indonesia itu adalah apa? Warganya tuh paling males jalan kaki. Negara lain berapa jalan kaki sehari? 10.000, 5.000, ya kan? 20.000 bahkan. Kita berapa? 3.000. Atau satu di jalan abang-abang buncit semua. Kenapa? Beli warteg, naik motor. Ya kan? Beli apa segala macam, naik motor. Beli pulsa, naik motor. Segala macam tuh naik motor semua. Ya, jadi bensin di motor dia dihabisin, energi di perut dia nggak dihabisin ya. Nah gitu ya. Jadi itulah 5 kebiasaan yang kita harus hindari. Itu otomatis kita bakalan lingkar perutnya juga turun drastis ya. Kayak misalnya gue udah perbaiki klien-klien yang di sini ya, itu program latihan gue perbaiki, program diet juga gue perbaiki, itu otomatis turun kadar lemak dari 40% ke 20% kayak gini ya. Terus yang awalnya skinny fat jadi kelihatan abs-nya. Kalau teman-teman mau di coaching langsung dari gue bikinin menu makanannya apa aja, beli makanannya di mana, kalau misalnya cheating yang tinggi protein itu di mana aja, terus juga program latihannya, ya kan, tiap hari kita latihan apa aja nih, latihan bebannya gimana, metode-metodenya, time under tension, prinsip segala macem, terus juga kardionya. Gue bakalan bikinin setiap harinya kita ngapain aja. Jadi nanti kita meeting dulu, terus gue bakal kasih estimasi berapa lama kita bisa mencapai ke kadar lemak 15% kayak gini. Tergantung dari foto dari kadar lemak teman-teman. Teman-teman bisa daftar di link di deskripsi. Segitu aja video dari gue, semoga bantu.